ilahi anta maksudi wa ridhaka mandubi dini mahabbatan wa ma'rifatan. Thumma qala syekhul mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulmihi wa bi'uqid dharaini amin wa radiyallahu anhu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sebuah hari yang cerah ini dengan iman dan Islam, nikmat sehat dan afiat, dorongan taufik dan hidayah. Tanpa nikmat itu semua tentu sulit bagi kita untuk mendatangi rumah Allah yang mulia. Dengan satu harapan kita, mudah-mudahan setelah keluar dari masjid ini kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Allah. Hari ini agak berbeda topik bahasannya. Nah, kita akan bicarakan tentang babul muamalah. Bab antara hubungan sosial. Biasanya bab muamalah itu terkait tiga hal. Yang pertama as-siyasah, yaitu antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Yang kedua bisa juga dengan al-qimah, yaitu ekonomi syariah, jual beli dan lain sebagainya, juga bab muamalah. Atau yang ketiga at-tadhir, terkait dengan perkara-perkara ya kemudian kafarat dan hukuman biasanya itu. Bab muamalah nggak jauh dari tiga itu. Nah, kenapa penting bab muamalah? Karena kadang-kadang kita nggak tahu jual belinya jadi salah, ya, jual belinya jadi haram. Ini yang penting. Makanya saya kenakan tema ini karena ternyata begitu saya tawarkan tema itu biasanya banyak karena aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti jual beli online aja. Jual beli online, hukum awalnya itu adalah haram. Kenapa? Barangnya nggak ada. Satu, kata Nabi, jangan kau membeli barang yang tidak kau dapati. Tapi kan ternyata sekarang online itu disertakan gambar, klasifikasi barang, beratnya, modelnya, sehingga yang tadinya haram karena barangnya nggak ada menjadi halal. Kenapa? Dengan transformasi teknologi, bahkan mungkin jual beli online lebih murah, gitu ya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui apa sebelum jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rifa'ati bin Rafi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbil afiyah. Nabi ditanya tentang apa sih usaha yang paling mantap, paling bagus. Kata Nabi, amal rajuli biyadi, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri. Maksudnya apa? Kita berwirausaha, membuat lapangan pekerjaan, itu yang paling bagus. Saya sering bilang, betapapun gedenya gaji karyawan, tetap aja di sebuah kantor dia karyawan, gitu ya. Anak sekarang kan lagi pada belajar jadi apa? CEO, ya. Pengen menciptakan lapangan kerja bagus. Jadi yang paling bagus seseorang bekerja dengan tangannya sendiri. Artinya dia menciptakan lapangan pekerjaan. Wa kullu bai'in mabrur, dan jual beli yang mabrur. Mabrur di sini adalah yang murni dari kebohongan, murni dari tipu daya, murni dari menjelek-jelekan orang. Ada jual beli yang kerjaannya jelek-jelekin orang. Jadi barangnya dia dibandingkan dengan barang. Kalau perbandingan komparatifnya niatnya untuk musabaqah, bahwa saya punya kualitas standar begini, ini kualitas standarnya gitu, boleh. Ya nggak boleh, jangan beli sama dia. Dia jelek, nah itu nggak boleh, haram gitu. Namanya jual beli najas dulu. Najas itu orang Arab suka membandingkan barang orang untuk dijatuhkan, itu nggak boleh. Wa'an Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah beliau menuturkan, Sami'a Rasulullah SAW, beliau mendengar Nabi Muhammad yaqul, beliau berkata di Amul Fatah. Apa Amul Fatah? Hari kemenangan kota Mekah. Mekah itu dibuka dengan surah Idza Jaa Nasrullah wal Fath, An-Nasr. Nah begitu kota Mekah dibuka, ingat kota Mekah dibuka, yang Nabi canangkan di kota Mekah peraturan dagang. Begitu kota Madinah dibuka, yang Nabi atur pertanian. Karena orang Madinah petani, orang Mekah pedagang. Beda itu. Orang
petani orang Mekah berdagang. Tanya yang jemaah haji dan umroh, lebih halus mana sifatnya orang Madinah sama orang Mekah? Orang Madinah lebih halus. Kalau orang Mekah galak-galak karena pedagang. Petani lebih halus. Kita lihat di pedesaan petani lebih sopan. Makanya ahlul Madinah yaitu ahlul zura', mazra', petani. Nah Nabi itu kompleks. Beliau dagang dulu, bertani 10 tahun, balik lagi ke Mekah, menjalankan sistem ekonomi. Apa yang ditetapkan oleh beliau? Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamar. Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, jual beli minuman keras. Apa itu minuman keras, Pak? Saya juga nggak ngerti itu minuman keras ya. Udah keras diminum lagi tuh. Itu minuman keras yang memabukkan ya. Setiap yang memabukkan hukumnya, Ustaz, itu kalau anestesi pakai alkohol itu. Kalau kita dibius kan pakai alkohol. Gimana? Kalau buat pengobatan boleh. Selama tidak ada obat yang menjadi penyandingnya. Gini-gini. Dulu waktu tahun 90-an orang kalau sesak napas makan apa? Sesak napas makan biawak. Kalau sakit gatal-gatal makan apa? Cecek, kodok, yang ini yang buah codot, kelelawar kalau buat buduk-buduk tuh. Nah sekarang itu kan semua haram, itu biawak haram, ular haram ya. Loh, jadi obat orang dulu haram. Ya, kalau buat obat boleh. Sekarang gak perlu repot-repot nyari biawak buat sesak napas. Sekarang udah ada neonatasid. Jadi saat ada penyandingnya maka haram hukumnya. Gitu ya. Dalam Islam tuh setiap keharaman kalau ada kehalalannya yang haram hilang. Dulu orang buat pakai darah kobra tuh ya. Buat ini. Nah sekarang obatnya udah ada, maka darah kobra itu tetap kembali haram. Gitu. Jadi sesuatu yang haram jika ada penyandingnya maka menjadi haram. Kemudian apa lagi? Wal maitah, bangkai, jual beli bangkai. Bangkai juga di dalamnya ada istilah darah. Dulu ada orang darah dibekuin namanya. Apa? Titi. Kalau di Betawi maros namanya. Benar ya? Itu hukumnya apa? Haram karena darah murni yang dibolehkan ampela, jantung, boleh. Hati halwal kabin. Tapi kalau darah didepit, dimasak, ditumis, apa namanya Pak? Harus hukumnya haram. Jual beli darah hukumnya haram. Loh, Ustaz, saya beli golongan darah kan darah yang dibeli. Ya kan? Maka penting haji. Kalau haji tuntas Pak, biar jelas. Jadi kalau kita beli golongan darah, sesungguhnya kita bukan lagi beli darah, beli obat golongan darah. Sama. Jual beli, mohon maaf ya, jual beli tai kambing hukumnya apa? Najis. Hukumnya jual beli najis boleh nggak? Nggak boleh. Terus gimana biar kambing ini gak jadi najis? Ganti namanya. Pupuk kandang, bahkan jadi halal tuh. Tapi kan aslinya itu najis, kotoran. Nanti tahu sih toh, kok bisa dijual belikan? Begitu ganti menjadi pupuk, gitu ya. Makanya jangan terpengaruh dengan bahasa ini. Apalah arti sebuah nama? Justru berarti namanya. Beli apa toh? Beli tai kambing, boleh nggak tuh? Buat pupuk. Ya benar beli pupuk isinya kambing boleh. Tapi kalau beli kambing berarti beli najis. Gitu. Jadi harus paham perbedaan nama berimplikasi pada hukum. Apalah arti sebuah nama? Berarti kira-kira bapak mau nggak cucunya namanya Firaun? Kita namanya cucu kita Firaun, mau nggak? Artinya apalah arti sebuah nama? Kadang-kadang
Kita ini meremehkan nama, justru nama itu berimplikasi kepada hukum. Betul. Wal khinzir, alhamdulillah ya, jual beli babi. Sampai sekarang kita semua pakai. Yang baru pada pulang haji itu pakai serum babi itu apa? Vaksin meningitis. Vaksin meningitis pasti 30% serum babi itu, Pak. Nah, maksudnya itu yang saya bilang dari awal tadi, sesuatu yang belum ada penyandingnya maka itu masih dibolehkan. Karena vaksin meningitis hanya bisa diurai dengan serum babi 30%. Nah, nanti kalau udah ketemu vaksin yang lain, baru meningitis bisa dihilangkan. Harus ada penyandingnya gitu. Dan sampai sekarang belum ada. Ya nggak tahu lagi dicari ya. Itu yang buat apa gangguan selaput kotak itu ya. Pertama kali saya divaksin mau berangkat umroh itu perdana gitu. Diizinkan di Halim. Saya disuntik langsung nyampe rumah, saya nggak bangun Pak berapa jam itu. Padahal vaksin gitu dok, aku otak saya kayak diperes tuh. Oh ini rasanya vaksin ya. Ya tahun 2012, beberapa tahun yang pertama perdana. Saya pun belum nikah ya. Kayak apa itu Masya Allah. Belum seperti ini ya. Waktu di rumah sakit Tawan saya dioperasi. Itu dokternya namanya Dr. Chandra Sapara dan tidak salah. Beliau pernah lihat saya ceramah Pak, sehingga alhamdulillah beliau gratis aja tuh. Saya pernah lihat perusahaan ceramah nih gitu. Begitu saya di total, gak lama saya apa kata Ustaz, belum pernah kena alkohol ya, belum pernah kena alkohol, tidak pernah tersentuh hal begitu ya. Boro-boro saya santri pantas ceramah, benar-benar disuntik langsung jatuh saya, langsung. Kalau orang udah terbiasa sekedar asap rokok saja, maka alkohol itu lama Pak berproses. Tapi kalau orang masih murni darahnya gitu, itu disuntik saya di Astana Antariksa nih waktu dioperasi, benar-benar disuntik. Loh, kata dokter Chandra ya, ini belum pernah kena sesuatu gitu maksudnya. Ya, memang namanya santri gitu. Lain ceritanya, mohon maaf kalau tukang mabok, orang biasa alkohol disuntik Pak. Lama itu apa? Darahnya udah kebal. Allah ya, sudah kebal. Masya Allah. Nah, khinzir jual beli babi hukumnya haram. Wal asnam jual beli patung yang buat disembah. Sebab boneka juga kan patung. Kalau boneka boleh, boneka boleh. Ustaz boneka kalau sempurna boleh. Apapun bentuk mainan anak kalau sempurna boleh. Saya mau tanya, boneka Barbie sempurna nggak loh? Ada matanya, ada tangannya, bahkan bisa ngomong kan? Ya Bu, boneka Barbie itu sempurna nggak tuh? Sempurna, pakai rok, pakai ini ya. Maka sesuatu yang sifatnya mainan dibolehkan walaupun sempurna. Yang nggak boleh patung-patung yang dijual untuk agama-agama. Jadi pembuat patungnya kalau dia orang Islam nggak boleh menanding. Contohnya kita bikin patung untuk dewa ini, kita bikin patung untuk patung Tuhan ini, itu nggak boleh. Ya. Jadi jual beli patung hukumnya nggak boleh. Gimana wayang? Nah, wayang dibolehkan karena dia nggak sempurna. Jadi kan kakinya nggak ada, hanya setengah badan, gitu ya. Kalaupun ada dibuat memang tidak seperti manusia. Wayang golek yang agak mirip, makanya Kiai Haji Manarul Hidayah sama Kiai Kosim itu melarang wayang golek karena dia mirip banget. Kalau untuk wayang golek kan, tapi beliau juga ditentang oleh Kiai Mustafa Zainal dari Tasikmalaya karena kan ada dulu wayang golek cecek tuh, ya itu dakwah, jadi boleh. Jadi jual beli wayang boleh karena tidak sempurna dan itu lebih kepada kayak mainan raya, pagelaran, sifatnya dakwah boleh, ya. Jadi wayang bahkan itu menjadi alat dakwah Sunan Kalijogo. Dulu kalau ada pagelaran wayang Sunan Kalijogo, nanti masuknya barcode-nya ajimat kalimatu sodo. Apa itu? Kalimat sadar asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau masuk pakai ajimat kalimatu sodo,
Kalimat sunnah maksudnya syahadat. Keren ya? Masuk wayat jadi orang Islam. Kalau wali dulu dakwanya hebat. Kalau dakwah wali dulu pakai gaya anak sekarang gak ketemu, gak bakal ada orang Islam. Bikin salah, bid'ah, ini gak benar, ini haram. Kalau model begitu gak ada pakai. Zaman sekarang gak banyak orang Islam. Tapi dulu caranya dibikin pewayangan. Makanya jual beli wayang itu, karena wayang tidak sempurna bentuknya dan dia nilainya dakwah, dibolehkan. Ya, jual beli wayang. Yang menjadi permasalahan cuma wayang golek ya, karena dia iri banget dengan manusia. Fakilah ya Rasulullah, kemudian dia ya Rasulullah, kalau memang bangkai itu dipakai buat minyak atau buat colek apa namanya lampu, minyak lampu, boleh kan? Tetap kata Nabi haram, karena bangkai sifatnya haram. Bangkai apa yang boleh? Bangkai yang boleh bangkai ikan dan belalang kayu. Jadi ikan itu mematikannya nggak usah pakai bismillah, matiin aja. Wah kalau ikan harus pakai bismillah, tukang pecel lele harus juga tuh bener. Karena dia ngetok lelenya nggak pakai, gitu ya. Jadi penting bagi kita untuk memahami bahwa jual beli jangan sampai nanti barangnya menjadi haram. Lele itu diketok-ketoknya nggak usah pakai bismillah, aman. Apa? Kecuali ayam. Nah sekarang gini, bapak ibu beli ayam, itu dipotongnya pakai bismillah apa enggak? Gimana gitu ya? Yang ayam yang kita makan dipotongnya pakai bismillah enggak? Maka bersyukur kepada Allah, tugas kita tidak sampai di situ. Tugas kita masak ayam, Allahumma barik lana bima razaqtana. Jangan ditanya, bang beli ayam potong 2, ini pakai bismillah nggak bang ya? Lo nggak tahu saya, disampainya udah begini. Bang beli apa? Ayam Kentucky fried chicken gitu ya, beli bahannya 3. Bang ini dipakai bismillah nggak bang? Saya gitu kan itu nggak tahu. Maka tugas kita Allahumma barik. Makanya jangan coba-coba kalau makan gak ada doa. Itu Allahumma barik karena ya Allah berkahilah, jangan-jangan dia dipotong gak pakai bismillah. Tanggung jawab bismillah bukan di bapak-bapak, dia potong. Tugas bapak cuma Allahumma barik. Ada nggak sih makanan yang haram? Halal tapi haram? Ada. Makanan itu halal berkah tapi haram. Apa? Besek orang ke bawah. Lagi maulid. Lagi maulid ada besek kan tuh, bukan halal tuh, tapi itu bisa jadi haram. Saat coba ke bawah orang nyari mana besek saya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita halal apa haram nih. Ada seorang kiai saya lagi makan gitu ya, ketua MUI Pondok Gede, lagi makan tuh masya Allah beliau ya, udah sepuh sekarang. Masih jadi ketua MUI. Saya makan bareng, saya habis ceramah, saya ceramah pertama beliau doa. Begitu makan, saya lihat dia ngambil tempe tahu doang tuh, tempe tahu apa namanya, kayak cecek gitu, gudeg semacam gudeg. Nah kok kiai nggak pakai ayam? Dinawar kalau ada ikan saya mau, akhirnya jual ikan gitu. Oke, kenapa? Kalau ikan bagainya aja halal, tapi ini ayam yang ente makan, aneh gak tahu itu dipotongnya pakai bismillah apa kagak. Masya Allah. Jadi kita kalau makan begitu kagak? Makan steak, you know, makan steak, mas ini sapinya dipakai bismillah apa kagak? Kira-kira gitu. Nah, jadi penting bagi kita untuk doa. Tugas kita hanya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sisanya mau dipotong bismillah atau enggak itu tanggung jawab si pemotong, si gagalnya gitu ya. Kemudian nah di sini sebutkan bila terjadi pertengkaran antara penjual dan pembeli, kata Nabi, mana yang menang terhadap suatu barang. Saya beli ini sama Ustaz Tanam, begitu saya bawa, saya komplain Ustaz ini gak begini nih. Nah antara penjual dan pembeli mana yang dimenangin? Maka kata Nabi Muhammad SAW,
Fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah, yang menang si penjual. Saya beli handphone di toko masih hidup, sampai di rumah mati. Saya balik ke toko, Pak, kok ini mati? Maka kata Rasulullah, yang menang yang punya barang si penjual. Loh, kok begitu? Boleh jadi kecerobohanmu di jalan, itu handphone jatuh, itu handphone begini. Makanya senang ada bacaan, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Makanya kalau beli barang, cari orang yang ngerti. Kalau beli mobil, bawa mekanik. Kalau beli komputer, bawa IT. Kalau beli rumah, bawa arsitek. Kalau beli itu, saya pernah Pak beli mobil Avanza tahun 2009, tertipu saya sendiri karena saya nggak ngikutin syariat. Yang saya bawa bukan mekanik, yang saya bawa istri nggak ngerti mesin, ngertinya warna, dia senang warnanya. Akhirnya saya nggak ngerti mesin, dia nggak ngerti mesin. Akhirnya begitu beli, oh iya ya, ada kesalahan kerusakan. Oh Ustaz, AC-nya ini pennya udah nggak main gitu. Masya Allah. Nah, karena itulah barang kalau udah diambil si pembeli, kemudian pembeli komplain, terjadi persengketaan, maka yang dimenangkan si penjual. Karena barang itu boleh jadi berubah begitu sampai di rumah. Karena itulah sebelum kita keluar dari majelis akad tempat jual beli, periksa dulu barangnya. Ibu kalau beli gamis, periksa mana di bolong, mana yang udah bolong gitu ya. Yang paling enak sih begini, ada garansi. Pak, kalau ini mati gimana? Ya sampai sore saya tunggu Bu ya. Nah gitu ya, ada perjanjian paling enak. Jadi kalau ada barang terjadi persengketaan, yang menang adalah yang punya barang, si penjual. Cuma kemudian ada nabi selanjutnya, jika kau dapati pembelian barang, maka jangan menjual barang di mana kamu mau beli. Maksudnya apa? Jangan menjual barang di mana kamu mau beli. Hari ini kita beli, hari itu kita jual, nggak boleh. Sampai kata Nabi, hatta yahuzahu, sama dikit, maksudnya keluar dulu dari majelis akad. Jadi kudu keluar dulu dari majelis akad, baru kita jual barang itu. Kita beli di showroom, saya beli mobil. Begitu beli mobil, saya bikin status, alhamdulillah udah terbeli. Langsung ada orang yang WA, ada orang lihat status, ji, aneh mau dong itu barang. Nah, itu mobil belum keluar dari showroom, kitanya belum keluar dari showroom, udah dijual, haram, gak boleh Nabi. Terus gimana? Mobilnya keluarin dulu, atau kitanya bergeser dulu. Kenapa? Transaksinya harus selesai dulu, maksudnya begitu. Sebab kalau dalam keadaan transaksi belum selesai, berarti kita menjual barang yang belum menjadi milik tamlik, pemilik sempurna. Makanya kalau di kita dikenal kok yang bukan pemilik sempurna namanya calo. Menjadi calo halal kan? Halal, selama dikasih tahu dan saya menjadi calonnya. Contoh, Pak Jakim jual satu kontrakan, menunjuk saya, Ustaz, tolong jualin. Nah gitu ya. Maka sebagai wakil, barangnya bukan punya saya, punya Pak Jakim, cuma dipercayakan kepada saya. Kemudian saya tanya, Pak Haji, ini kan 1 miliar, boleh nggak saya taruh 100 juta? Kata Pak Haji, selaku pemilik barang, boleh, silakan. Bisa menjual 5 miliar juga kalau silakan, itu halal. Yang nggak boleh, tidak ada izin dari pemilik, saya lebihin harganya, riba. Tuh, harganya riba. Maka kalau ada barang yang kita pengen calonin, tanya sama dia, tanya sama pemilik. Ji, ini aneh laku 700 juta ya, 200 juta buat aneh, ente kan ambil harga pokok 500 juta ya, jadi halal gitu ya. Kadang-kadang calon gini nih, calon dia sudah dapat untung dari penjual, pembeli dimintai juga, boleh enggak? Saya pihak tengah, ini ada Ustaz Wati, ada Ustaz Anak. Ustaz Wati
pengen beli handphone, Ustaz ada handphone nggak? Ada. Apa? Pro Max 17 Pro Max yang masih 24 juta. Oke, siap. Padahal barangnya punya saya, punya Ustaz. Begitu saya ambil ini, saya dapat komisi dari sini, juga dapat komisi dari sini. Boleh apa enggak? Saya dapat dari penjual dikasih, si pembeli terima kasih karena udah dicari. Boleh nggak loh? Boleh. Boleh. Ada syaratnya. Boleh. Ada syaratnya. Kalau si penjual kita ada perjanjian di awal bahwa ada kelebihan harga. Kalau kepada pembeli sifatnya nggak boleh dipatok karena itu namanya hadiah. Hadiah boleh dipatok nggak? Wah, nih barang, 1 juta dulu sini, itu nggak boleh. Tapi ini barang, gitu ya. Aneh kan beli barang ini jauh di ente kagak kasih aneh. Oh iya Ustaz. Ya Allah, terima kasih ya barangnya udah saya dibeli barangnya, nggak usah dicari barangnya. Nih buat sekedar hadiah. Wah, ingat Ustaz Habib. Wah iya, nggak boleh paksa, ya nggak boleh. Makasih Ustaz. Pas dilihat 15.000 lah, ya ongkos gojek doang. Jadi dari kanan sama kiri kita mendapat untung, boleh. Sifatnya nggak boleh memaksa. Sebab kalau udah paksaan berarti udah tidak ada keriduan. Kalau udah tidak ada keriduan, jual belinya pasar gitu. Paling enak begitu. Ustaz, saya pernah begitu Pak. Jadi ada sebuah rumah yang kita jual, kemudian si pembelinya kasih hadiah. Tapi kalau di KPK itu namanya apa? Gratifikasi. Karena itu ada pasarnya nanti. Ya, mendapatkan gratifikasi. Ya, sebetulnya kemarin ketika saya kan 1 minggu sebelum perayaan Idul Fitri, saya masih ngisi Pak di Jampitsus. Ya, yang kemarin terkena kasus. Bahkan saya ada foto bareng sama beliau. Ya, begitu kemarin Jampitsus Pak Haji Febri dipanggil, terperiksa. Nah kita ini Ustaz kejaksaan waduh, dipanggil nggak sebagai terperiksa kan? Ngaco, masa Ustaz Habib dipanggil? Ada para ustaz di kejaksaan dipanggil untuk dimintakan keterangan, kan nggak lucu. Ustaz anak, nah itu Ustaz Habib di kejaksaan atau di KPK. Nauzubillah min dzalik. Makanya alhamdulillah kita nggak dipanggil karena memang sesuai gitu ya. Kita sesuai dengan anggaran. Kalau kami di kejaksaan itu Pak pakai anggaran. Jadi ketika kami terima hadiah, kita tanda tangan, kita dapat bilnya gitu, nanti kejaksaan. Jadi aman, nggak ada istilah gratifikasi gitu. Padahal boleh jadi kalau nanti dipanggil sebagai terperiksa, tahu tidak tadi kan kita sebut ramai kemarin dosa-dosa. Waduh, ini Pak Jab dipanggil, jangan-jangan siapa aja yang pernah mengisi. Nah terakhir yang isi saya, udah gitu foto bareng lagi, makanya foto barengnya saya hapus. Ya, hati-hati gratifikasi. Jadi hadiah boleh aja diambil, namanya juga hadiah. Nah sifat hadiah itu sukarela, nggak boleh dipaksa. Ya. Jadi kalau ada barang yang kita beli tidak boleh dijual di situ, kecuali kita keluar sedikit dari. Nah kemudian di sini Rasulullah pengen saja Nabi Muhammad melarang jual beli dengan cara menjelekkan barang orang. Itu nggak boleh. Kita punya mobil, dia punya mobil, kita jualan, kemudian dia ngomong jangan beli di showroom dia kok mobilnya jelek-jelek. Itu nggak boleh gitu. Menjelekkan barang orang lain nggak boleh. Ya kalau keuntungannya boleh. Ini mobil saya ini kilometernya lebih mudah. Kalau mobil dia kilometernya lebih tua, itu lebih banyak. Nah itu boleh. Jadi lebih ke mutu, bukan jelek-jelekin barang. Nabi Muhammad SAW sering melihat di pasar jahiliyah orang menjelekkan barang orang lain. Nah, itu tidak boleh hukumnya. Apabila menjelekkan barang orang lain, hukumnya jual belinya haram. Ya. Nah, kemudian tidak boleh menjual sesuatu yang masih di pohonnya. Apa jual beli apa nih? Wala yagrisu gharsan
Idzara apa? Dia beli apa? Jadi beli mangga masih di pohon. Apa betul? Ijon ya? Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Belum tentu masaknya, belum tentu matangnya. Jadi gini Pak, di Jonggol, di tempat kita yang bapak-bapak sana, itu kelapa itu Pak, 2.000 rupiah. Kelapa 2.000. Akhirnya sama anak-anak diborong tuh. Ada Pak Haji lagi kunjung ke Jonggol. Pak Ustaz, kalau kelapa di sini, makanya kelapa berapa? 2.000. Diborong 2 pohon Pak. Turunin. Begitu bayar 200.000. Kaget kan? Loh, katanya 2.000. Kok mahal? Apa kata Kang Aceh? 2.000 di pohon. Kalau udah jatuh 8.000. Loh, yang 6.000 saya naik ke atas. Allah. Jadi kalau beli 2.000 di atas tuh 2.000. Kalau udah jatuh ke bawah 8.000. Kalau yang cakepan 10.000 sama di sini. Jadi ketipu juga macet ya. Jadi nggak boleh jual beli yang masih di bawah, karena belum tentu panennya, belum tentu, kecuali udah jatuh di bawah. Nah, lain cerita gini, di Jonggol saya banyak belajar sama petani. Ustaz, saya punya sawah, belum dipanen, sudah dihargai, insya Allah dapat 20 pikul ini. Terus berapa? 2 juta rupiah. Belum dipanen udah dibayar sama orang 2 juta. Boleh nggak? Kalau si pemilik sawahnya mau, karena dia butuh buat bayar sekolah apa, sambil nunggu panennya lama, maka dibolehkan. Jadi ada kesepakatan. Cuman kerugian ditanggung bersama. Di tengah dia lagi mau panen, ada hujan, gagal panen. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kata Nabi, jangan jual beli sesuatu yang masih ditangkai. Jual beli apa tadi? Ijon. Belum tentu matangnya. Kenapa jual beli ditangkai lebih murah? Itu tadi, beli kelapa di atas pohon 2.000, kalau di bawah ya boleh jual beli. Termasuk jual beli otak yang di dalamnya ada bayi kandungannya, atau apa namanya, kambing, sapi yang mengandung. Saya beli itu dengan anak-anaknya, itu tidak boleh. Anak-anaknya belum tentu hidup. Jadi yang kita beli sapinya aja, sapi satu gitu. Jangan gini, saya punya sapi ini lagi bunting nih sapi, biar Pak Haji beli. Ustaz, saya beli dong sapinya. Wes, kita dulu, di dalamnya ada bayinya ini. Belinya 2 ya, dibelilah 2, 30 juta, yang satu 20 juta, yang satu 10 juta dalam satu sapi. Begitu lahir sapinya mati. Gitu ya. Jadi jangan membeli sesuatu yang di dalam kandungan. Wala bai'ul qurur, enggak boleh jual beli di bombongan, jual beli apa namanya, kucing dalam karung. Kita tuh sebagai ini ya, suka menjadi multi talenta. Cari murah dong. Siap, padahal kita gak punya. Nah, itu gak boleh kayak gitu tuh. Aneh pengen jalan nih. Wah, siap, padahal kita gak punya. Kita main siap-siap aja tuh. Apalagi udah di DP. Nah, saya bicara DP terakhir ya. Wah, sedikit lagi ya. Padahal masih banyak lah. DP boleh hangus kan? DP panjer boleh hangus kan? Saya panjer 1 juta, saya nggak jadi, duitnya hangus, boleh apa enggak? Ya, Assalamualaikum, Pak Haji, mulai berapa ini? 5 juta, jadi mana-manain di 1 juta, ya. Besok saya balik lagi, dia besok balik 1 juta hangus kan nih? DP-nya hangus apa enggak? Kita kupas di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rasulullah an bai'il urban. Nabi Muhammad melarang jual beli urban. Apa itu urban? Seseorang yang ngasih uang di muka, kemudian bila menjaba, bila akadnya tidak terjadi, maka uang muka tersebut hangus. Itu diomelin sama Nabi. DP hangus gak boleh. Dengan catatan, ini belum titik Pak, koma, pahamin. Dengan catatan, bila DP bukan bagian dari kerugian.
Apabila DP berbagian dari kerugian maka DP boleh hangus. Contoh, saya pesan catering 10 juta, udah dibeli barang-barang, nggak jadi, DP-nya hangus kan? Hangus karena udah dibeliin. Bahkan lebih sekedar hangus, dapat kena penalti karena barangnya udah dibeli dan akan basi. Nah, bila DP itu bagian dari harga dan ada kerugian, sama kayak gini, di kontrakan jadi gimana ini ya? Aneh mau sewa sebulan, ini ada DP 1 juta. Sampai sore ditunggu, nggak ada, sampai besok ditunggu. Selama sampai sore sampai besok ada 3 orang yang pengen kontrak, kerugian itu. Beliau, aneh mau kontrak, nggak bisa udah di DP, nggak bisa udah di DP, nggak bisa udah di DP. Ternyata yang DP nggak jadi. Kerugian orang yang pada mau kontrak dibolehkan DP-nya hangus. Jadi gimana sih? Ini banyak banget yang telepon. Contoh lagi, saya suka mobilnya Pak Sobirin, saya suka mobilnya, saya DP 1 juta, seminggu gak ada keterangan, dan perjanjiannya seminggu, maka DP-nya hangus. Saya telepon Pak Sobirin, Pak, gimana mobil saya? Gak bisa dibeli sama Erick Thohir ini. Masya Allah. Ya, udah dibeli. Jadi DP itu gak boleh menggantung, Pak. Apa sih DP itu? DP itu jibiah itu kesungguhan membeli barang, dikeluarkan setengah harga atau 1 harga panjer untuk jangan barang itu kemana-mana. DP itu mirip perempuan yang dilamar. Orang kalau udah dilamar boleh nggak dilamar lagi, tapi harus diminta keterangan. Ada seorang wanita dilamar oleh seorang pria, saya lamar engkau, saya pinang engkau, dikasih ke orang tuanya menerima lamarannya. Nah, siapapun yang datang melamar gak boleh lagi. Itu kayak jual beli begitu. Saya udah DP, maka jangan berkhianat. Nah, saya mau nanya bapak-bapak, saya DP Pak Haji Hakim mobilnya 1 juta rupiah dengan harga kesepakatan 150 juta. Ada yang datang besar tanah berani 200 juta, DP-nya 2 juta. Kira-kira ambil yang pertama, ambil yang kedua? Nah, saya udah sepakat sama Pak Haji Hakim 150 juta. Datang besar tanah. Ustaz Abi mancing cai, saya 200 juta deh. Kira-kira ambil yang mana? Nah, kalau mau berkah yang pertama, yang kedua boleh nggak dibatalin? Boleh. Caranya telepon. Ustaz, minta maaf, nyun sewu, mobil saya ada yang mau ngelakuin lebih. Gimana? Nah, saya yang beli. Kalau emang itu rezeki ente, ambil. Itu boleh. Yang gak boleh gini nih, jangan beli mobil saya dah, mogok mulu. Nah, dijelekin mobilnya deh, mogok mulu. Sama, anak orang dilamar. Si sebut saja ya, si Budi melamar si Tuti. Nah, tiba-tiba si Herman datang. Herman ini ponakannya Erick Thohir. Wah, si Budi tukang jualan kangkung, Bapak. Akhirnya ngomong ibunya nih, udah dilamar sama si Budi. Dia ngomong, Budi, anak saya itu males, anak perempuan itu gak baik buat kamu. Menjelek-jelekan ini untuk menggagalkan hukumnya haram. Kalau mau gini, Budi, kamu serius gak dengan anak saya? Ini Herman, sahabat ayah saya, dia datang. Nah, kalau Budi rela, boleh. Kalau Budi katakan, jangan ada dusta di antara kita, maka hukumnya tidak boleh. Banyak guys begitu, ada prakteknya. Handphone ada yang mau ngelakuin 7 juta, sorenya ada yang datang, amannya 10 juta. Kira-kira kita pilih yang mana? Yang 10 juta atau 7 juta? Pasti yang 10, terus yang 7. Nah, makanya dalam jual beli suka ada godaan-godaannya. Maka bersepakat itu dari yang pertama, dari yang awal. Jadi kalau DP panjer itu cuma buat penguat, DP-nya harus balik. Tapi kalau bagian dari kerugian, ini barang udah ditawar orang, kita nggak jadi. DP-nya ambil ini, buat apa? Uang operasional. Ini mobil kudu dipanasin, kemarin harusnya jadi nggak jadi, gitu. Itu boleh. Jadi DP panjer hangus itu hukumnya boleh. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya boleh, tapi Imam Syafi'i yang biasa teman-teman NU itu nggak boleh. Ya,
Jadi DP panjang ini biasanya banyak yang pakai mazhab Imam Ahmad, termasuk orang-orang Syafi'i, orang-orang NU. Kalau mazhab DP bawaan angus tuh. Nah itu ada di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal boleh DP angus itu boleh, melihat kerugiannya dan waktu yang bertahan. Harusnya barang yang keluar kan udah di DP ternyata gak jadi. Nah itu ada kerugian waktu, kerugian biaya, kerugian operasional, maka dianggap DP angus itu boleh gitu ya. Terakhir buat baikun syartin, nah itu nggak boleh. Terakhir jual beli dengan syarat. Jadi aneh beli murah ente, boleh. Ente mau beli murah aneh, tapi motor ente jual dulu sama aneh. Aneh senang motor ente, itu haram kayak gitu. Jual beli dengan syarat. Jadi ada sebidang tanah yang kita mau beli, tapi syaratnya saya juga pengen tanah ente di sana. Nggak boleh. Kalau mau beli aja dulu, transaksi dulu, baru ini dibeli lagi. Tidak boleh, sebab syarat itu biasanya menjadi memberatkan si penjual. Ya, dilelang nih. Siapa yang mau nih kitab Kiai Haji Nur Anwar di pesantren banyak begitu Pak. Pesantren prakteknya banyak. Kitab punya Pak Kiai, ini kan saya dari Pak Kiai ini. Makanya mohon maaf, jauh. Ini kitab harganya murah banget. Kenapa si Ustaz udah hancur begini nih? Masih saya sayang. Kita lihat, saya dapetin kitab dari beliau. Beliau dapetin dari gurunya ini tahun 1974. Jadi bukan soal kitab jeleknya, ini pemberian kiai saya. Kata kiai saya, nih dari 40 murid waktu itu lomba saya dapat juara 1. Nih, sampai ada catatan-catatan beliau yang udah lusuh banget tuh Pak. Ini catatan beliau. Bayangkan kayak begini, ini catatan Pak Kiai. Saya cintai gitu ya. Nah, ceritanya ada teman-teman pada mintain kita, Ustaz, ada yang minta bang, demi Allah ini ada yang pernah mau beli 8 juta ini. Saya bilang tidak ada harganya dibanding cinta kiai saya. Jadi sampai kemarin di Kementerian Perhubungan Pak, ini saya bawa. Nah Pak Dirjen nanya, Pak Ustaz itu kitab apa katanya? Nggak ada mereknya, hitam. Nah, mereknya adanya di dalam sudah. Saya bilang ini saya dapetin 1974 zaman kiai saya ngaji di Mekah. Dikasih ke saya, nih buat kamu nih kitab, dirawat. Masya Allah, alhamdulillah. Maka kalau saya hargai boleh-boleh aja, tapi naudzubillah. Maka jual dalam jual beli sifat harga itu boleh. Saya mau nanya, boleh nggak cincin 1 miliar? Boleh nggak? Kalau ada yang mau, boleh. Peci harganya 30 juta boleh? Boleh aja. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh hargai. Nggak apa-apa kalau ada yang mau boleh. Harga itu nggak ada patokan. Harga nggak ada patokan. Kalau ada orang mau, silakan saja. Ya, cuma kadang-kadang kita menganggap bahwa jual beli yang menjadi patokan adalah harga umum. Ya cincin misalnya 500.000. Ada seorang jenderal suka cincin dihargai 100 juta, ya boleh aja dalam jual beli. Dan tidak boleh menjatuhkan orang lain. Ya, bahwa ini dagang saya paling bagus, yang jelek. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Enggak? Ya. Ayo bisa. Ya. Bagi tema yang disampaikan saya menanya 3 berita. Masya Allah. Yang pertama masalah tadi setelah dewan kemudian jadi buku kandang. Setelah jadi buku kandang kita terkena pakai baju terkena itu apa? Najis apa enggak? Oke. Yang pertama. Yang kedua tadi beli hijau itu. Hijau Kan sesuatu yang masih bogor itu tidak boleh. Bagaimana dengan pembelian seperti rambutan dan duku itu kan dia langsung dibeli pohon tebas, yang kedua, yang ketiga, dua dulu aja. Oke. Pupuk kandang, namanya udah pupuk nih, sampai ke pakaian kita tetap najis.
tetap najis karena kambing nggak menjadi bubuk gitu ya. Jadi tetap najis, tetap harus dibersihin. Itu satu. Yang kedua, jual beli ijon yang nggak boleh karena dikhawatirkan gagal panennya. Kira-kira ini kan rambutan nggak ada di zaman Nabi. Kita yang paling tahu tentang rambutan. Kira-kira kalau rambutan ada istilah gagal panen nggak? Kan gitu. Ada yang busuk nggak? Busuknya lebih banyak dari ini nggak? Oh kalau bisa dihindari boleh-boleh aja. Jadi gini Pak, dulu itu orang jual beli korma masih di atas ternyata nggak matang, bahkan terkesan busuk kayak gitu. Jadi sebetulnya ada jual beli yang tidak ada di zaman Nabi, adanya di zaman kini. Rambutan, kelengkeng itu Nabi nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada di Arab. Jadi rambutan, bahasa Arab rambutan apa? Nggak ada, rambutan ya rambutan aja. Jangan pakai rambut bahasanya sirun. Harga aku sirun ya ada usah. Ada rambutan, kayak gitu aja. Ya, padahal orang kita apa aja nih Arab nih nggak usah rambutan ya rambutan. Kecapi bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab kecapi ya kecapi. Karena kecapi di sana nggak ada. Ada kecapi, nah gitu. Jangan dipakai bahasa Arab atau karena nggak ada. Jadi yang tidak ada buahnya di zaman Nabi boleh yang kita pahami bahwa rambutan ini gagal panennya tidak kayak kurma, gitu ya. Mangga ini seperti kurma, jadi tinggal ditarik apakah seperti kurma atau enggak. Kurma itu kalau disembelihi di batangnya itu kalau belum diturunin Pak masih bisa busuk di atas, bisa nggak matang gitu. Kalau kurma sifatnya spekulatif, kalau udah jatuh baru kalau matangnya itu kurma. Makanya kurma tuh nggak bisa jual beli hijau di Arab tuh nggak ada. Saya beli kurma ini saya borong semua tuh borongan nggak ada, karena dia tahu betul itu spekulatif. Pasti ada yang gagal, ada yang harus dibawa. Lain dengan rambutan, lain dengan kecapi yang kita lihat aja udah ranumnya, ini pasti aman gitu, aman dari codot, aman dari gagal panen, itu sebetulnya. Ya, jadi saya kira boleh-boleh aja. Saya bukan menghalalkan karena kasus ini tidak ada di zaman Rasulullah. Tinggal kita ambil ijtihad. Yang dimaksudkan jual beli hijau adalah seseorang mendapatkan kerugian ternyata waktu panen gagal. Itu kayak, jadi ada film yang menarik, film Kabayan saya suka tuh. Film Kabayan yang diperani nama Didi Petet. Itu ada yang terjadi hukum fikih di situ. Jadi Kabayan punya sepetak sawah pisang dan tercina. Kabayan, nih gua beli ini pisang 1 hektar, semuanya masih di pohon, hijau semuanya. Jadi ambil duitnya sama Kabayan, ya, jadi transaksi. Kata Kabayan, hari turunin, potong. Kata orang ini Cina, jangan, nanti saya kembali lagi 2 minggu. Nah, mau diakalin nih, maksudnya berarti dibeli mentah, dipotong matang. Akhirnya esok hari dilihat tuh, ini udah berkuning. Si Cina nggak dapat orang Kabayan, udah kuning itu pisangnya, udah saya beli ya. Hari sini dia ambil lagi duitnya. Jadi duit Cina diambil, duit ini diambil. Bedanya yang ini diturunin pisangnya. 2 minggu kemudian datang si Cina. Apa kata Cina? Loh, pisang saya mana? Kan kita udah terima. Apa kata Kabayan? Pisang kamu udah berubah. Waktu kamu beli masih hijau. Nah kemarin udah kuning, berarti udah berubah. Kuningnya saya jual. Kamu waktu hijau kenapa gak diturunin? Benar siapa coba? Benar Kabayan. Dan dalam hukum Kabayan menang. Kenapa gak diturunin? Kata tadi, jika kau beli buah turunin hari itu, karena buah sifatnya rentan. Gitu ya. Jadi kayak barang temuan. Barang temuan diumumin berapa tahun Pak? 1, gak mesti. Barang temuan gak mesti diumumin 1 tahun. Lah kalau nemunya somai, saya nemu somai sepiring, sana kagak ada, Wadi gak ada, Pak Haji gak ada. Boy, ini somai punya siapa? Nungguin setahun gak? Gak usah, makan saat itu juga, makan. Karena ntar sore basi. Jadi ada barang yang gak perlu diumumin 1 tahun terkait barangnya itu, gitu ya. Kalau handphone, ya. Kalau sepatu, iya. Kalau jeruk, gak usah nungguin 1 tahun. Apalagi ibu-ibu, udah tahu tasnya banyak, ambil aja, masukin ke dalam tas ya. Jadi kadang-kadang kita bingung,
mana yang dianggap sebagai barang pengumuman 1 tahun, mana yang enggak, barangkali itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita baca bersama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.